Lu deketin Alma. Ini pelakunya. Ini yang ngajak Alma ke Kotu. Anjing. Ke Kotu aja nggak cocok untuk begini-begini, nggak cocok ke Kotu. Kuburan cocok dengan dulu kayak mayat. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Gokil. Anjay. Wiki vlog. Wih, kebablasan. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for you. Episode minggu lalu, kolom komentarnya penuh dengan anjuran-anjuran menyebalkan yang bilang bahwa Bang, kayaknya abang terbang juga deh di Mens Rea. Bang, ada tuh petisi supaya Bang Panji terbang di Mens Rea. Kata gue, aduh, lu mau gue mati tuh gimana? Buset dah, itu gue kesel sendiri ngeliatnya. Tapi terima kasih atas masukannya, saya pertimbangkan. Kembali lagi di .id Weekly Vlog, kita ngebahas keseharian gue selama seminggu ke belakang. Ini adalah minggu yang penuh dengan pertemuan. Kayak contohnya, kali ini di episode ini, Skakmat di hari Senin, episode pembahasan hari Seninnya dihiasi dengan kembalinya Skakmat, atau lebih tepatnya taping Skakmat. Gue membuat Skakmat dengan dua orang. Yang satu Zainal Arifin Mokhtar atau Mas Uceng. Dia adalah dosen hukum tata negara di UGM. Dan itu episode yang sangat-sangat menyenangkan karena gue bisa belajar banyak tentang bukan hanya tata negara ya, tapi hukum tata negara. Mas Uceng menjelaskannya enak banget, runut banget. One of my favorite episode. Dan setiap kali gue bilang ini episode favorit gue, biasanya juga jadi episode favorit penonton. Bersama dengan Mas Uceng, menyenangkan sekali. Setelah itu, gue bikin Skakmat dengan Iren Sukandar. Gue gak akan ngomong panjang lebar, tapi gue minta lu untuk tebak di kolom komentar durasi Skakmat dengan Iren Sukandar berapa menit. Ya. Silahkan dikasih tahu durasi dengan Iren Sukandar berapa menit. Yang pasti, sepanjang episode Skakmat, gue tercerahkan akan permainan catur ini. Dari terutama hal-hal basic. Tapi pertemuan juga dengan Iren Sukandar menyenangkan karena ya sebagai GMW, Iren Sukandar ini udah mengharumkan nama bangsa berkali-kali. Apalagi kemarin setelah kejuaraan dunia yang ada di New York, dia mendapatkan posisi ke-9 dunia, gila. Posisi ke-9 dunia, mengagumkan. Dan episodenya juga menyenangkan, silakan ditonton nanti ya. Ketika season 3 muncul. Kelar dari bikin Skakmat bersama dengan Mas Uceng dan Iren Sukandar, gue kemudian ke tema Indonesia untuk ngisi konten Geger, Jegel, dan Rigen. Geger, Rigen, dan Jegel. Ya gitulah pokoknya. Selalu senang ketemu sama mereka berdua, selalu lucu, selalu ketawa. Dan sebelumnya gue ketemu sama Coach Justin. Jadi episode sebelum gue mereka sama Coach Justin, setelah sama Coach Justin sama gue, sehingga gue sempat ngobrol, sempat ketemu sama Coach Justin. Selalu menyenangkan ketemu dengan Coach. Di hari Selasa, gue pagi-pagi ngisi konten Tongkrongan Kampus Suci. Ini adalah konten turunan dari Suci, bagian dari konten promotionnya Suci dengan host Boyen dan Hifzi. Tayangannya sudah muncul dan episode menyenangkan. Tampaknya banyak yang suka ngeliat gue tektokan sama Boyen.
Abis itu gue pergi ke Bekasi karena mampir ke Kopi Kedubes untuk konten promo bersama dengan Gusti dan gue lupa. Kok Gandhi di kepala gue? Rusak otak gue. Tapi bersama dengan mereka. Terakhir gue ketemu sama mereka waktu mereka jadi host di What's wrong with my head? Udah malam nih, udah jam 21.39 jadi gue capek. What is the man, I can't find it. It's not there. I'm sleepy. Munculin dit semua logo konten YouTube yang pernah gue samperin. Where is it? It's munculin di sini dit, gue nggak bisa lihat dit. Munculin logonya di sini dit. Mana dit? Aku tetap tidak bisa melihat. Lupa gue. Gue lupa. Tapi intinya gue terakhir kali ketemu sama mereka waktu gue bawa Josh, Rashad, sama Kevin ke kanal YouTube mereka. Dan mereka lucu dan mereka bilang konten gue lah yang menyelamatkan program mereka di kanal YouTube tersebut. Karena konten tersebut sukses. Dan karena konten tersebut sukses, akhirnya mereka dilanjutin. Nah, mereka berdua akhirnya muncul di Kopi Kedubes karena ini adalah bagian dari konten promotionnya Kopi Kedubes. Dan seperti biasa, bersama dengan mereka, lucu sekali. Saya happy. Gue masih penasaran sama... damn it, I can't find it. Abis itu gue geser dari Bekasi ke Bintaro untuk mampir ke rumahnya Bintang Emon. Di situ ngisi kontennya Bintang Emon, gue lupa nama... gue lupa nama kontennya apa, tapi yang pasti bersama dengan Gilbas dan Arif Brata. Di episode yang lalu ada yang bilang, keluarin kolom komentar di sini dit. Ada yang bilang, menyenangkan banget dengerin Bang Panji kalau lagi nge-review sesuatu, kekurangannya cuman dia selalu lupa nama dan judul. Terjadi lagi sekarang. Kenapa ya? Kayaknya kapasitas otak gue tuh cuma segini. Jadi kalau masuk informasi segini, yang nggak dianggap penting, meruluk gitu. Jadi yang bertahan yang penting-penting doang. Gitu. Gue suka lupa-lupa nama dan judul. Tapi kontennya juga menyenangkan karena gue udah ngincar tuh untuk hadir di mereka sejak gue pertama kali ngeliat, wah mereka bikin konten, mantap sekali. Dan nyampe ke sana juga happy dengan obrolan tersebut. Di hari Rabunya, di hari Rabu pagi, gue town hall, ya betul sekali. Gue town hall meeting di Comika Comedy Club. Seluruh karyawan hadir, gue hadir, Pak Daniel hadir, kami memberikan pengumuman-pengumuman terkait apa yang akan terjadi di tahun 2025. Habis itu gue langsung berangkat ke Suci untuk taping episode callback. Jadi antara semifinal dan final itu dijembatani sama episode callback. Di mana semua orang-orang yang udah close mic itu manggung lagi untuk memperebutkan kesempatan manggung di grand final. Pokoknya semua. Dari Sapar yang keluar di Sapal sama Ronald ya kalau nggak salah. Sapal sama Ronald yang keluar di episode pertamanya Suci sampai Fajar Mukti yang keluar di hitungannya perempat besar. Jadi semuanya muncul lagi. Di situ semuanya pada stand up dan pada akhirnya ketemulah satu orang yang kayaknya di episode ini nggak perlu gue umumin ya. Tungguin aja. Siapa di antara semua orang yang sempat di close mic dapat kesempatan untuk manggung lagi di grand final. Sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Siapapun pengen manggung di grand final. Apalagi kalau emang mengukuhkan dirinya pengen berkarir sebagai stand up comedian. Tapi di hari itu ada insiden. Perlu gue jelaskan, saya juga tidak mau insiden itu terjadi. Tapi saya terpancing hingga terjadilah insiden tersebut. Gue mau sebut aja deh namanya.
Karena nanti gue nggak tahu sama Kompas TV bakal dipotong atau enggak, gue nggak ngerti deh tuh. Tapi gue pengen cerita aja sama lo. Kan ada begitu banyak peserta yang sempat close mic stand up lagi. Yang ngejuriin David Nurbianto, Astrid Tiar, dan gue. Gue senang sekali ketemu Astrid Tiar karena kami memulai Suci ini dari season 1. Ada Astrid Tiar menjuri, gue nge-host waktu itu. Jadi ada nuansa, apa ya, nuansa romantisme akan Suci. Dengan gue kembali menjuri, terus Usman Ismail pula, terus ada Astrid Tiar. Gue jadi inget banyak soal Suci dari musim pertamanya. Manggunglah satu persatu nih. Urutan manggungnya sama dengan urutan keluarnya. Semuanya memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Bahkan yang sempet ngeblank, yang sempet nggak memuaskan, kemarin tuh pada lucu semua. Kecuali satu buah nama. Namanya adalah Ramos. Semua peserta dikasih 4 menit. Ramos tampak paling mentah. Tampak paling gak siap. Ngelempar punchline gak kena, terus diisi sama gitu. Terus setelah 2 menit dia nyerah. Dia selesaikan setnya. Kesan yang gue tangkap, dia bukan cuman menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia tampak menganggap remeh. Belakangan gue tahu, sehari sebelumnya, mereka kan pada open mic di Comika Comedy Club tuh. Semuanya pada naik, kecuali Ramos. Dia datang, tapi dia nggak naik. Kata teman-temannya, dia sengaja pakai sendal. Di Comika Comedy Club nggak boleh ada yang naik panggung dengan sendal, harus pakai sepatu. Jadi dia sengajakan, pokoknya dia sengaja pakai sendal supaya dia nggak open mic. Di antara semua orang yang manggung di panggung callback, cuman dia yang nggak open mic di sini. Kru udah nandain. Di acara, dia jelek. Bukan cuma jelek. Gua yang udah stand up dari tahun 2010 bisa menilai, dia gak punya persiapan apa-apa. Kesel gua. Kesel. Jangan coba-coba siapapun ngomong sama gue, enggak kok bang, dia udah memberikan yang terbaik. Jangan coba-coba. Lu lupa apa gue siapa? Gue tahu ketika ada orang nggak punya persiapan, gue tahu ketika ada orang naik atas panggung lemah, gue tahu ketika ada orang naik atas panggung menganggap remeh itu panggung. Gue punya kredensial untuk bilang bahwa gue ngerti itu. Tidak ada satupun manusia di Indonesia yang bikin pertunjukan lebih banyak daripada gue. Tidak ada satupun komik Indonesia yang nulis joke lebih banyak daripada gue. Konsekuensi dari lebih banyak spesial. 10 guys. Spesial gue ada 10. Bisa kebayang nggak betapa banyak joke yang muat dalam 10 spesial ini dan betapa banyak joke yang terbuang. Gue tahu apa artinya menyiapkan sebuah set. Gue tahu. Gue marah. Kalimat pertama gue adalah, lu tuh ngapain sih Ramos? Lu cuma mau sekedar masuk TV atau pengen jadi stand up comedian sih? Karena kalau lu pengen jadi stand up comedian, itu bukan performa seorang stand up comedian. Kalau pengen sekedar masuk TV, udah cukup deh tuh. Berhasil lu. Lu pengen apa? Pengen jadi stand up comedian masa kayak gitu? Enggak kok, gue nggak cuma pengen masuk TV, tapi kok kayaknya happy banget untuk nongol di situ. Terus dia beralasan, soalnya Kompas TV editannya jelek daripada saya bikin joke terus dipotong. Disitulah gue kemudian tahu, Ramos tuh mengkhawatirkan dirinya di TV. Bukan mengkhawatirkan dirinya lagi stand up di depan penonton. Di depan ada 100-an, 200-an penonton. Dia mengkhawatirkan joke-nya dipotong di TV. Disinilah gue bisa membenarkan dugaan gue
bahwa dia tuh pengen masuk TV, bukan pengen ngelawak untuk ratusan orang yang ada di situ gitu loh. Di depan lu ada ratusan orang, lu nggak mau, lu disuruh ngelawak, lu dikasih panggung. Gue bilang gila lu Ramos, panggung Suci ini panggung yang mengagumkan. Pikirin deh, bandingin aja sama saudaranya Suca. Yang ini udah 11 musim. Udah dibangun dengan jerih payah, keringat, tangis, tawa. Dikasih kesempatan untuk panggung 4 menit, terus kayak gitu. Gue gak perlu jelasin lebih panjang lah, semuanya udah ada di tayangan. Mungkin ada di tayangannya, mungkin dipotong, gue gak tahu. Sambil ngomong tuh gue udah ngerasa bersalah. Aduh, gue marah-marah lagi di sini. Aduh, rusak nih acara gara-gara gue. Aduh, gue nyesel banget tuh. Tapi gue gak bisa menahan diri gue, apalagi Ramos cengar-cengir, ngamuk gue. Keluar bahasa Inggris gue. Kata penonton akhirnya foto gue naikin ke story, Bang Panji udah mulai marah-marah pakai bahasa Inggris. Keluar bahasa Inggris gue. Karena gue hampir gak percaya apa yang gue lihat. Itu orang nyengir. Keluar dari mulut gue, that fucking smile. You're fucking smiling? Ngamuk gue, gak ngerti gue. Dulu di awal-awal Suci itu gue sering banget kayak gitu. Sampai dengan Suci keempat katanya. Habis itu gue ada berhentilah marah-marah, gue tahu gue ngerusak mood. Dulu kan Suci kan juga di Usmar, tapi jurinya tuh di tengah tuh. Di tengah. Jadi di belakang, kanan kiri itu adalah penonton. Penonton ngoceh ketika komika lagi manggung. Marah gue. Gue tegur ketika kombrek. Suasana jadi tegang. Bahkan, gue pernah bilang sekali waktu, hey, tolong dong hormatin yang lagi stand up. Lu kalau nggak mau ada di sini, nggak ada yang maksa lu di sini juga, keluar aja. Kalaupun lu misalkan undangan atau segala macam, kru Kompas juga nggak mau lu ada di sini. Kalau lu ngobrol kayak gitu, mending keluar aja. Udah ditegur kayak gitu, masih ngobrol. Di depan gue ada lemper. Beneran lemper. Gue ambil, gue lempar. Tepat. Gue juga nggak tahu. Kayaknya kalau gue lagi marah, tangan gue punya mata deh. Gue ambil, gue lempar. Tepat di kepala orang itu. Biasanya penonton yang gue marahin. Cuman waktu itu kalau nggak salah Sucinya Muslim deh. Setelah itu Muslim yang manggung dan suasana jadi berat. Muslim jadi berat ngangkatnya. Habis itu kalau nggak salah Muslim komplain, terus gue langsung, sorry. Habis itu gue nggak pernah lagi sampai dengan kemarin. Setelah itu break. Setelah itu hostnya masuk. Ate sama Brata. Untung mereka pemain. Mereka bisa kembali membuat penonton ketawa. Break, gue turun, gue langsung ngomong, maaf guys, sudah tua, marah-marah mulu, penonton ketawa. Terus gue kencing. Sambil kencing, gue masih marah. Gue pengen denger penjelasan Ramos dengan lebih jelas. Gue cari Ramos ke backstage, dia lagi duduk di lantai, gue tarik bajunya. Bangun lu, jelasin sama gue kenapa lu kayak gitu. Terus dia menjelaskan, dia bilang, dia ngeblank, terus dia bilang, dia senyum karena dia gak pengen awkward. Tapi, kalaupun itu benar, dia nggak bisa ngeles bahwa ngeblanknya itu karena dia nggak mempersiapkan diri. Buktinya dia nggak open mic. Dan nggak menyiapkan diri dengan matang adalah bukti bahwa dia emang menganggap remeh panggung Suci. Orang mah kalau udah masuk Suci, pengen sesering-sering mungkin manggung di panggung Suci kan. Orang mah kalau dikasih kesempatan untuk manggung di grand final, pasti dimanfaatkan. Nanti deh lu lihat siapa di antara orang-orang yang ada di callback itu yang akhirnya manggung di grand final. Gue jamin, lu akan menyadari bahwa itu orang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada dia. Karena dia udah gagal nih semuanya nih. Udah gagal, ada yang gagal pertama, ada yang gagal terakhir, tapi semuanya udah gagal. Semuanya berusaha untuk yang terbaik, ngasih yang terbaik, tapi ada satu yang benar-benar gue pengen memberikan yang terbaik dan imbalan itu adalah akan membawa dia ke panggung grand final. Konon sih katanya Ramos masih mau manggung di Jakarta, mau pindah ke Jakarta bahkan, jadi ya moga-moga dia lebih baik lah.
Abis itu break, sore gitu gue nongkrong di Plaza Festival, malamnya kembali lagi jadi juri untuk semifinal Suci. Itu acara pecah bener, sepecah-pecahnya, gila itu. Pokoknya Suci pertama yang gue juriin, Suci 11 pertama yang gue juriin yang episode roasting Anies Baswedan pecah habis. Si semifinal pecah habis, gila sih. Sebenarnya yang Coldplay juga pecah, cuman ada Ramos saja. Tapi gila itu semifinal itu pecah habis. Terharu juga gue ngelihat orang-orang yang lolos pada nangis semuanya. Disitulah kita bisa menilai kalau emang lu komika, Suci itu bernilai. Kalau emang lu beneran komika, grand final itu sakral. Itulah yang membuat gue ngerasa Ramos bukan komika. Kalaupun dirinya memang mengaku komika, dia harus membuktikan banyak. Hari Kamis gue pagi-pagi main basket. Main basketnya niat lagi. Gue berperjalanan jauh-jauh dari Rawamangun ke Tangerang. Ke Serpong tepatnya. Untuk latihan di Aim High. Sendirian aja. Nggak ada siapa-siapa. Sewa lapangan basket. Sewa namanya apa gitu. Tapi pokoknya alat untuk membantu latihan syuting. 2 jam gue di situ sendirian. Udah. Pengen sendirian dan pengen latihan. Bisa aja gue ngajak followers. Gue juga bahkan selalu ngajak followers untuk membantu gue latihan kan. Banyak penonton gue tahu. Tapi kali ini pengen sendirian aja. Meluapkan emosi. Nggak pengen ngomong sama orang. Terus habis itu gue ke markas. Terus gue isinya meeting aja. Meeting demi meeting. Sampai malamnya gue open mic di Comedy Gym. Mempersiapkan set gue karena Jumatnya gue ada open mic full set Mensrea. Jadi gue open mic di Comedy Gym, mencoba untuk fine tuning joke-nya. Hari Jumatnya, setelah seharian gue bikin konten, jadi gue ketemu sama Kania dan Abigail. Mereka punya buku, mana bukunya? Ini dia. Mereka datang ke sini untuk mempromosikan buku mereka. Dan obrolan dengan Abigail Limuria dan Kania Cita adalah obrolan yang menyenangkan. Tunggu obrolannya di YouTube gue. Setelah mereka gantian sama Bari, gue bikin konten ngobrol-ngobrol karena dia punya spesial yang akan jalan di teater kecil Taman Ismail Marzuki. Judul spesialnya adalah Berangkat Sekarang. Abis itu gue siap-siap untuk Mensrea atau open mic Mensrea. Nah, yang open mic cuma 2, Bari sama gue. Bari katanya mau ngetes 10 menit setnya. Gue pengen ngetes semua joke yang udah gue tulis, tapi terpisah-pisah itu gue jahit jadi satu terus gue bawain. Jatuhnya kayak apa. Dari luar, Bari pecah banget. Kedengeran, gue bahkan di atas. Kan Comika Comedy Club kan lantai 2 markas Comika. Gue di lantai 3. Pecah banget suaranya. Dan dari 10 menit jadi 20 menit. Masuklah gue bawakan joke gue. Ya nggak usah mengaku pecah lah, nanti ada lihat aja sendiri. Tapi responnya positif banget, penontonnya kelihatannya happy. Dan setelah selesai, durasinya adalah 1 jam 10 menit. Nah ini bukan durasi final. Gue masih akan nambah joke lagi. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Apalagi ketika jalan tour, biasanya setnya numbuh. Hampir selalu setnya selalu numbuh. Jadi ini berarti rabaan gue. Setnya akan selesai di 1.20 atau 1.30. Segitu aja. Cukup ideal. Dan selesai. Habis itu hari Sabtunya pagi gue main bola sama BFC. Terus hujan-hujanan main bolanya juga. Karena bahkan sampai dengan jam 6 pas kami mulai main tuh masih hujan. Tapi lama-lama reda. Udah aja. Lebih banyak main air sih. Kalau dibilang olahraga, kan gue pakai Garmin ya. Lagi nggak pakai Garmin. Gue kan pakai Garmin.
itu kalori yang kebakar 400. Padahal biasanya gue kalau main bola 600 sampai 700. Ya karena becek lapangannya jadi nggak ada bener-bener. Ya, intinya permainan jadi lebih lambat. Gitu kan lebihnya. Tapi happy. Nah pulang dari situ gue dianterin Fuad ke rumah. Nah di perjalanan gue sama Fuad ngomongin Ruben Amorim. Tunggu saja pembahasannya di YouTube saya. Udah gue pulang ke rumah istirahat karena malamnya jam 7.30 gue ke Auditorium RRI Jakarta untuk nonton Unlock Character. Unlock Character adalah kelanjutan dari tur bernama Tanpa Karakter yang jalan di tahun 2019. Di tahun 2019, Bintang Emon, Ate, dan Ali Akbar, 3 sohib ini memutuskan untuk bikin pertunjukan sama-sama. Karena sama-sama nggak tahu karakter mereka sebut nama show-nya Tanpa Karakter. Final di Jakarta yang nggak kejadian karena kehajar pandemi. Setelah 6 tahun akhirnya diselesaikan juga. Tapi karena karir mereka udah bertumbuh, mereka udah punya karakter, nama Tanpa Karakternya dicoret diganti dengan Unlock Character. Dan mungkin karena memang temanya Unlock Character, mereka mencoba untuk menunjukkan identitas mereka. Tiga-tiganya bukan cuma lucu, itu mah udah pasti. Tapi bonusnya adalah jadi lebih kenal karakter mereka. Namun sebelum ngebahas itu, gue mau cerita soal satu buah insiden yang juga memancing marah-marah gue. Gue dapat kursi VIP. Jadi kalau di Auditorium RRI itu kan ada 2 deck gitu ya. Nah di bawahnya itu ada kayak area VIP gitulah, ditutupin sama kayak pagar kayu, terus ada sofa. Gue duduk di situ, Rio Dumatubun di sebelah kiri gue, Indra Frimawan di sebelah kanan gue. Lagi nonton, pas masih opener nih. Pas masih opener, di belakang gue ada yang handphonenya nyala. Handphonenya nyala nonton sesuatu gitu loh. Kan gue langsung nengok, karena keras, gue langsung nengok ke belakang kan. Duduklah bapak-bapak. Profil bapak-bapak ini tampak tidak seperti profil penonton stand up. A, dia emang gak merhatiin ke panggung, dia nonton handphone. Dan B, dia kayak, prediksi gue kayak orang yang duduk di situ untuk memantau acara. Jadi gue pikir, oh ini kayaknya orang gedung atau apalah gitu ya. Jadi dia gak terlalu nyimak. Tapi pas gue nengok tuh dia udah mulai kecilin tuh. Nonton lagi, telepon masuk, bunyi tuh. Terus dia angkat, terus dia ngomong. Keras ngomongnya, kayak lagi berantem gitu. Nengok, gak ada yang nyuruh dia diem. Gak ada yang negur dia, gak ada yang nyuruh dia diem. Marah gue. Marah aja. Karena menurut gue dia gak menghormati pertunjukan. Siapa dia gitu. Kalaupun dia yang punya tempat, justru kan sebagai yang punya tempat, dia tahu betapa pentingnya untuk menghormati pertunjukan. Kan nyewa tempat. Kan klien tuh berarti. Hormati kayak yang punya acara gitu kan. Gue tengok-tengok karena gue kesel banget. Gue lompatin pagar. Pagarnya setinggi gini pagar kayaknya. Gue lompatin kursi. Kayaknya 2 baris kali ya. Gue samperin itu orang. Pak, kalau mau telepon mending keluar aja. Dia ngeliat gue terus, oh iya siap. Terus dia kayak, dia pikir gue akan balik. Tapi gue nungguin dia. Terus gue bilang, sini Pak, saya antar sampai keluar. Terus dia sambil nelpon, terus aja gue liatin, gue tempel terus sampai ngelewatin FOH. Gue tempel terus. Terus dia sambil jalan tuh ngecek, ini orang ini masih ngikutin gak ya? Karena dia ngeliat gue masih ngikutin, dia lanjut lagi. Terus aja ketika dia ngeliatin penonton, dia masih nengok. Oh masih diliatin. Terus aja sampai dia keluar. Penonton ngeliat tuh, gue ngusir orang itu. Terus gue balik lagi. Duduk, masih marah. Gak habis pikir gue. Belakangan Bata Effendi, penyelenggara acara tersebut kan hiburin kan bosnya adalah Bata Effendi. Bata Effendi terima kasih sama gue karena udah menegur dia. Tapi sejujurnya gue menegur dia bukan karena gue mau bantuin Bata. Gue marah. Ini orang
ini kesenian yang gue cinta gitu. Ini acara orang-orang yang gue sayang bahkan. Gue tahu BE kayak apa dulu, AT kayak apa dulu, Ali Akbar kayak apa dulu. Gue pengen nonton pertunjukan mereka dengan nikmat. Lu nggak angkat telepon, nggak ada niat untuk memelankan suara lagi. Kenapa gue marah mulu ya? Tapi acara kemudian berjalan dengan lancar. 3 openernya yang adalah asistensi headlinersnya itu oke. Tapi 3-3-nya lucu. Jadi kalau ngomongin soal karakter ya, AT itu kerasa banget julidnya dalam segala. Jadi kenapa dia akhirnya dikenal sebagai komik yang jago roasting? Karena emang mulutnya julid kan. Dan di situ tuh dia kelihatan banget julidnya, kelihatan banget keluh kesahnya terkait hidupnya. Oh itu menyenangkan sekali. Gimana coba? Dia cerita soal kisah cintanya. Kita ketawa karena menikmati kejulitan dia, tapi pada saat bersamaan kita simpati dengan kisah cintanya. Bagus banget. Dan dia mengumumkan abis itu dia punya spesial. Dan dia bilang di spesialnya akan dibahas lebih lanjut. Highly recommended. Highly recommended. Ini sesuatu yang lu pengen. Lu pengen kenal orangnya seperti apa. Karena dia bikin lu ketawa itu udah pasti. Tapi lu bisa jadi orang yang bilang, anjir gue ngerasain banget lagi apa yang Ate rasain. Itu akan muncul dalam pertunjukannya Ate nanti. Lu cek aja di IG-nya dia kan namanya Fatih Handika. Nanti lu cek aja. Tapi Ate karakternya muncul. Kedua, Bintang Emon. Karakternya juga muncul lebih dari yang gue sangka. Di situ dia ngasih tahu bahwa dia tuh sebenarnya gak suka ketemu orang, gak suka berdiri di depan orang. Dia tuh sebenarnya introvert. Dan menarik ngelihat BE. Karena orang gak akan berasumsi dia seperti itu. Kan gitu ya, orang kan hanya bisa menilai dan merasa kenal seseorang tuh dari konten-kontennya. Kita pikir kalau orangnya lucu, ya lucu mulu tiap hari gitu. Padahal kan gak kayak gitu. Kayak Mr. Bean kan gak kayak gitu. Rowan Atkinson gak kayak Mr. Bean gitu. Ngerti maksud gue? Jadi kayak ngelihat BE tuh kayak I can't believe I have no idea what this person is like until I watch this show. Ironis sekali saya ngomong pakai bahasa Inggris karena di performance dia ngomongin soal temennya istrinya yang ngomong pakai bahasa Inggris mulu. Tapi intinya adalah gue kaget betapa gue tidak mengenal Bintang Emon. Emang gue gak deket-deket banget, tapi gue gak menyangka bahwa gue dibukain kesempatan untuk mengenal Bintang Emon lebih dalam. Nah, kalau Bintang Emon adalah orang yang sebenarnya gak senang di atas panggung, Ali Akbar tampak senang sekali di atas panggung. Ini orang yang dia inginkan adalah hanya untuk membuat orang tertawa titik. Lucu banget. Lucu banget. Tidak ada satupun orang di auditorium RRI yang nggak seneng dengan Ali Akbar, gue rasa. Karena ini orang emang cuma pengen bikin ketawa aja. Lucu banget. Pada akhirnya, tiga-tiganya menunjukkan bahwa memang mungkin lucu aja nggak cukup. Namanya berkesenian, bagus aja lukisan lu nggak cukup. Kalau emang lu mau berkesenian dengan format ini, maka lu tunjukkan siapa diri lu, identitas lu, jati diri lu lewat karya lu. Dan itulah yang ditemukan oleh para penonton di auditorium RRI. Sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat happy nonton mereka. Makanya habis itu gue pulang dengan pemikiran bahwa kalau suatu hari kesenian ini dititipkan kepada 3 komika tersebut dan teman-teman di angkatannya, kita tahu kan siapa aja, stand up comedy akan baik-baik saja. Itu yang terjadi di hari Sabtu. Di hari Minggu gue ngapain ya? Oh, main basket. Itu dia. Di hari Minggu gue main basket. Jadi kalau misalkan hari Sabtunya gue main bola pagi, hari Minggunya gue main basket malam.
Tapi klipnya semuanya vertikal. Jadi gue nggak tahu deh tuh Adit bisa nggak sih bikin layar ini jadi 3 gitu, 1, 2, 3 gitu. Terus semuanya mainin klip basket tersebut biar ngisi kayak gini aja. Tapi main basketnya menyenangkan sekali karena gue bawa mungkin lebih dari 20 orang deh datang. Happy sekali. Happy karena weekend penuh dengan olahraga. Sabtu bola, Minggu basket. Happy. Dan itulah yang terjadi di minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton .id Weekly Vlog. Kita ketemu di episode berikutnya. Semoga tidak ada lagi marah-marah. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Oke, itu dia penampilan dari Ali Akbar. Keren. Selanjutnya Ali silakan. Oh ya. Selanjutnya kita silakan dulu komentar dari Dewan Juri Bang Panji, silakan. Silakan. Mana? Silakan Bang Panji. Oh. Ada Bang Panji. Silakan Bang, penampilan Ali Akbar hari ini. Ngapain gue dikasih mikrofon gila? Dengan tema kereta transportasi tadi bagaimana menurut Bang Panji? Penilaiannya Mas Panji. Gue mau nonton gila. Gue bukan mau ke juri. Lah Ali pengen dinilai. Iya Bang, ini kebetulan udah bottom 3 nih Bang. Ali, lu kan goblok ya. Jadi lu bisa kesana nggak? Bisa agak minggir gak? Gue mau ngobrol sama Ate sama Bintang aja. Ate sama Bintang, gokil, tepuk tangan untuk dia berdua, gokil. Gila, gila lu. Terima kasih. Bagus banget, gue suka banget, penulisan banget. Tolong digaris bawahi ya, penulisan banget. Oke. Yang satu lagi tuh goblok atau gimana sih? Lu tuh nulis gak sih? Nulis Bang, tadi penulisan itu. Stop. Ini apa? Apa itu? Jelasin. Coba. Penulisan apa? Paham ekot. Ekot ini bro. Oke, gua anggap itu ekot. Sekarang gua tanya, lu tuh kalau nulis materi stand up tuh riset nggak? Ada risetnya? Riset. Kenapa mallnya cuma sensi anjing? Semua mall yang sebut sensi. Mana risetnya? Karena keren aja namanya Bang, sensi. Keren. Kayak masker. Sensi kayak masker. Masker sensi. Sensi. Keren. Gua apresiasi untuk orang yang ngakunya nggak suka stand up, lucu banget tadi, tepuk tangan tuh BE. Hiburan, ini gue jadi beneran ngejuri nih. Iya benar. Bang. Lucu banget ya anjing, lucu banget dah. Hiburan gue adalah kenal lu dari lama, tapi akhirnya baru tahu hal-hal yang pribadi dari lu sifat. Kecuali Ali ya, Ali gue sampai sekarang nggak ngerti kehidupannya apa. Kalau Ate gue ikut simpati dengan kisah cintanya, tapi sekarang punya pacar 3 tahun kan? Putus lagi Bang. Aduh anjing. Ya. Lanjutannya ada di show. Jangan gitu Li. Sorry. Ali lu kenapa ketawa sih, kan dia lagi putus, gila. Kenapa ketawa gitu? Gak ada empati loh sama. Mereka ketawa itu tadi Bang, saya ikut. Ya mereka penonton. Ikutan doang. Gak Ate, tapi gue ngerasa deket banget sama lu. Gue yakin satu gedung juga simpati sama kisah cinta lu. Terima kasih Bang Panji. BE juga itu ya, karena kan kalau lucu kan udah pasti lucu ya. Ini kan lagi unlock karakter, jadi ketemu karakternya. BE juga kita kan ikut jalan tur bareng, kita waktu itu ke Jogja. Tapi gue baru tahu lu seperti apa orangnya tuh kayak barusan. Gue baru tahu kalau lu tuh sebenarnya gak suka stand up. Tapi kok juara ya? Itu yang satu suka stand up tuh, kelihatan banget yang satu tuh. Dia suka banget tuh. Iya. Dia. Suka Bang. Ya, tapi kayaknya otaknya seperempat kayaknya tuh.
Kok bisa kayak gitu ya? Tapi secara umum semuanya sangat menghibur. Gue sangat happy gue sama. Terima kasih Terima kasih Bang Panji, Bang Primawan, Bang Rio Dumatupun, terima kasih udah hadir.